ya. Saya sampai hafal juga parokinya yang di tengah apa. Sampai hafal? Ya, di timur apa di utara hafal. Ya, sampai hafal karena sudah sekitar 10 tahun nih dipercaya Monsinyur ya. Waduh, 10 tahun. Udah 10 tahun sejak 2015 ya. Halo sobat-sobat, jumpa lagi dengan saya Agus Suyanto. Pemirsa, bahwa orang lanjut usia itu menjadi fokus pastoral di Keuskupan Sragen Bogor, dan ini pun akan menjadi tema pada AAP 2025 ini. Pada kesempatan ini kami mengundang Ketua Biro AAP dari Keuskupan Sragen Bogor, yaitu Pak Peter. Mari kita ngobrol sama Pak Peter. Ya. Oke, selamat datang Pak Peter. Ya, selamat datang. Terima kasih sudah diundang ke Sofa Santo Fransiskus Assisi. Ya. Saya senang sekali bisa berbagi pengalaman, berbagi inspirasi dan sebagainya. Asik. Nah, Pak Peter, kita ngobrol. Ya. Pak, oke, sebentar. Sebelum itu, berarti ini banyak dong orang-orang yang belum tahu nih. Pak Peter ini namanya beken, di tulisan banyak. Peter Suryadi baik di berita paroki atau di berita umat. Nah, ini sebenarnya Pak Peter apa aja nih pelayanannya ini? Ya, saya memang hobi menulis. Oh, hobi menulis. Ya, hobi menulis. Oke. Pelayanannya sekarang atau dari dulu? Boleh dari dulu dong. Ya. Saya memang dari muda aktif di paroki Santo Fransiskus Assisi ini, dari orang muda Katolik, dulu namanya Mudika. Oke. Kemudian juga pernah jadi ketua lingkungan juga, kemudian juga pernah jadi sekretaris Dewan Paroki. Waduh. Ya. Kemudian akhirnya ditarik ke Keuskupan sebagai Ketua Biro AAP Keuskupan Bogor, dan juga pernah jadi Ketua Seksi Kitab Suci pun pernah. Waduh, Ketua Seksi Kitab Suci juga? Iya. Di Keuskupan, Pak? Di sini, di Paroki Santo Sukasari. Sukasari ya. Oh, iya. Jadi memang sudah biasa aktif, tapi nggak tahu kenapa kecemplung di Biro AAP ini. Memang saya juga nggak mimpi juga bisa di tingkat keuskupan kok dipakai ya orang kayak gini gitu. Iya. Gitu. Karena sudah banyak berbuah-buahnya itu, Pak. Iya, betul. Iya. Nah, Pak, oke, bagi sebagian orang awam kan APP masih belum ngerti nih. Ya. APP itu apa? AAP itu apa? Ya. Di Keuskupan Bogor ada dua kegiatan perhelatan yang dilakukan pada masa Advent dan masa Prapaskah. Oke. Jadi pada masa Prapaskah untuk mengisi retret agung itu kita melakukan yang namanya APP, Aksi Puasa Pembangunan. Pada waktu masa Prapaskah. Prapaskah. Ya, masa Prapaskah mulai dari hari Rabu Abu hingga sampai Jumat Agung. Oke. Kemudian untuk mengisi masa Advent yang selalu dimulai sekitar akhir November atau awal Desember, kita mengisinya dengan aksi Advent Pembangunan. Tapi di keuskupan lain tidak selalu ada dua perhelatan ini. Oh. Yang umum selalu APP. AAP itu ada keuskupan yang tidak mengadakan. Oh. Jadi ini AAP ini termasuk kekasan dari Keuskupan Bogor. Oke. Dan beberapa keuskupan lain gitu. Seperti itu. Jadi artinya yang umum pasti APP. Iya. Gitu. Nah, untuk tema AAP 2025 apa sih, Pak? Nah, ini kita kan sebenarnya Biro AAP ini kan kepanjangan tangan dari Bapak Uskup. Ya. Jadi kita selalu mengacu kepada kebijakan Reksa Pastoral Keuskupan Bogor. Karena tahun 2025 ini Bapak Uskup meminta untuk berfokus pada orang muda dan orang tua atau orang lanjut usia, maka kami di Biro AAP ini membagi dua. Jadi untuk APP kemarin sudah dilakukan berfokus pada orang muda, maka AAP ini akan berfokus pada orang lanjut usia atau orang tua. Oh, fokusnya kepada orang lanjut usia. Iya, orang lanjut Temanya usia. sendiri apa, Pak?
Di sini ada di bukunya ini memberdayakan orang lanjut usia dengan reksa pastoral yang menyertakan. Yang menyertakan. Iya. Jadi selama ini mungkin ada orang-orang lanjut usia yang tidak disertakan ya itu seperti itu. Ya. Oke. Ya, dalam reksa pastoral. Iya. Nah, oke, bisa dijelasin di buku itu, Pak? Ya. Mungkin untuk kenapa dulu orang lanjut usia itu kenapa sih? Latar belakang kira-kira apa? Apakah memang perlu diperhatikan orang lanjut usia itu? Gini, sebenarnya APP atau AAP juga dilakukan karena ada sesuatu yang dalam tanda kutip nggak beres dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik. Ya. Nah, yang nggak beresnya ini dalam tanda kutip, kita maka perlu melakukan sesuatu perubahan sikap. Nah, itu yang namanya pertobatan. Nah, pertobatan berarti yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya kurang baik menjadi baik. Makanya dalam AAP ini rupanya ada sesuatu masalah dalam kalangan orang lanjut usia. Ada beberapa orang lanjut usia yang memang kurang diperhatikan. Jadi biasanya kan mungkin ada terutama orang lanjut usia yang merasa kesepian, merasa post power syndrome. Nah itu kan problem-problem orang tua. Kemudian yang sudah tidak bisa ke gereja lagi gitu. Tapi kan mereka pengen ikut misa tapi kan tidak ada yang memperhatikan dan sebagainya. Jadi ada masalah-masalah yang dialami orang tua yang memang harus kita beri perhatian pastoral supaya nanti orang tuanya itu juga ikut disertakan, merasa juga diperhatikan juga. Jadi artinya memang ada masalah orang tua ini, orang lanjut usia ini, sehingga umat diminta juga untuk memberi perhatian, sehingga nanti orang tua yang tadinya nggak diperhatikan jadi diperhatikan, disertakan lah. Oke, berarti dalam hal ini gereja memperhatikan orang lanjut usia ya, Pak? Betul, memang selama ini sudah ada, tapi belum maksimal lah kalau dibilang pasti, karena mungkin hanya yang ada di sini juga paling kunjungan ke beberapa orang atau bina iman lansia atau kemudian Waksen Smart gitu. Ya, tapi kan orang-orang yang tertentu barangkali belum diperhatikan juga. Artinya kita ingin semakin banyak orang tua yang diperhatikan. Dan kalaupun ada aksi biasanya kunjungan ke panti jompo. Padahal kan panti jompo itu maaf kadang-kadang kan nggak semua orang bisa ditaruh di panti jompo, biasanya yang punya duit. Jadi artinya orang-orang yang tidak punya uang dan tidak berdaya ini harus diperhatikan. Gitu. Ya memang kalau diperhatikan kan banyak orang tua mengalami emptiness syndrome. Iya. Iya kan? Iya. Karena emptiness syndrome itu orang yang mengalami kesepian, kehampaan diri karena anak pada keluar kota kayak begitu sehingga dia kesepian. Nah itu ya betul, problem utama orang tua kan sebenarnya kesepian dan juga post power syndrome biasanya itu problem kesehatan betul ya, jadi karena fisiknya menurun dan sebagainya, dia kadang-kadang orang tua itu tidak terima, kok kenapa saya jadi begini. Dan itu pasti mempengaruhi rohaninya, psikologisnya dan sebagainya. Itu yang memang dalam AAP ini berusaha kita perhatikan lah, walaupun mungkin tidak 100% tertangani, tapi gereja punya perhatian dengan reksa pastoralnya itu. Iya. Nah, apa namanya? Bagaimana ini AAP 2025 ini kan saling terkait dengan arah pastoral keuskupan dan sinodalitas kan? Iya, jadi kita memang nanti akan diwujudkan dalam pertemuan-pertemuan renungan itu, bagaimana kita bisa mendampingi orang tua itu. Salah satunya memang tetap kita tidak bisa berjalan sendiri, jadi harus ada kerjasama antar umat, antar seksi dan sebagainya. Makanya harus ada sinodalitasnya, harus ada. Berjalan bersama itu harus ada. Karena tidak mungkin menangani sesuatu orang tua yang kompleks dan sebagainya dengan satu keluarga atau dengan dua keluarga. Harus ada kepedulian lingkungan, wilayah, paroki dan sebagainya gitu. Ya. Jadi sinodalitas harus ada itu. Harus ada. Di orang muda pun sama. Ya, orang yang kemarin itu sebenarnya harus sinodalitas.
Jadi tidak bisa itu OMK itu jalan sendiri, harus disupport dengan berbagai macam seksi dan sebagainya gitu. Iya, iya, iya. Ya. Berarti sinodalitas juga kan orang tua juga dianggap kan banyak pengalaman ya Pak ya? Iya, betul. Banyak pengalaman Iya, hidup, iya, bagaimana dia juga mungkin bisa sharing sama yang lebih muda. Nah itu, jadi sisi-sisi positifnya kita bisa ambil dari orang tua. Tapi bukan berarti nanti kalau orang tua diberdayakan itu semuanya jadi anggota DPP juga semua, enggak. Nah, kan artinya tetap kan orang muda harus diberi porsi. Ya, jangan sampai merasa harus aktif di gereja semua, enggak mungkin kan. Ada yang memang fisiknya sudah tidak berdaya, tapi mereka merasa senang, happy dan sebagainya gitu. Iya. Betul. Yang penting imannya nggak tergerus lah dengan keterbatasan fisik, keterbatasan mental dan sebagainya gitu. Nah itu untuk tujuan sendiri spesifiknya apa nih terhadap dari AAP 2025 ini? Jadi artinya karena ada masalah orang tua itu, kita akan berusaha mengajak animator semuanya, PSE terutama, membuat orang tua yang tadinya merasa hidupnya tidak bermakna atau kurang bermakna menjadi hidupnya bermakna. Oke. Ya, bermakna artinya dia orang tua itu merasa saya walaupun terbatas fisik dan sebagainya, banyak keterbatasan, dia merasa tetap berguna dalam kehidupan menggereja terutama, atau juga dalam kehidupan sehari-harinya. Ya tadi yang Pak Agus bilang, dia punya pengalaman kan, punya kekuatan iman yang lebih banyak karena makan asam garamnya kan lebih lama. Sebenarnya itu yang bisa ditularkan ke generasi-generasi muda dan sebagainya, gitu, generasi yang masih produktif lah gitu. Ya, tujuannya seperti itu supaya orang tua itu bisa tetap bermakna hidupnya. Kalau hidupnya bermakna tidak akan mengeluh, jalan udah susah, kemudian bentar-bentar harus ke WC, saya beser lah istilahnya, atau pokoknya ngeluh macam-macam lah. Ngeluh macam-macam, ya. Udah gitu marah-marah. Ya marah-marah. Banyak orang tua yang marah-marah. Ya itu. Ya. Nah seperti itu. Nanti jadi artinya kalau hidupnya bermakna dia tidak akan lari ke situ. Ya tidak akan kepikiran ke situ. Ya. Itu salah satunya kita upayakan dalam AAP 2025 ini. Ya. Nah, sorry. Dari biro sendiri Pak. Ya. Berarti Pak Peter udah melakukan ini dong pembekalan ke beberapa paroki ya? Ya, kita kalau dari keuskupan pembekalannya bukan ke paroki tapi ke dekanat. Oh, dekanat. Dekanat, Pak, bukan dekanat. Oh, dekanat. Ya, Dekanat karena dekanat kita ada 5, Keuskupan Bogor punya 5 dekanat. Oke. Dekanat Tengah, Barat, Timur, Utara, Selatan lah gitu. Oh. Jadi itu ada 28 paroki ya. Waduh. Ya. Berarti Pak Peter jalan itu? Ya, jadi tiap dekanat tuh enggak jalan jadi tiap itu ada 5 dekanat. Nanti tiap dekanat itu yang ketempatan paroki mana giliran tuh. Nah, gitu. Ya. Contohnya kalau misalkan dekanat tengah tuh. Dekanat Tengah yang AAP ini kemarin kami sosialisasi di BMP Katedral. Di BMP Katedral. Nanti APP 2026 di sini selesai ketempatan. Oh. Nanti Januari untuk tahun depan. Ya, tahun depan gitu. Jadi kita giliran supaya tiap paroki dalam satu dekanat itu saling kenal gitu, saling kunjungi lah gitu. Jangan maunya kan yang kota dikunjungi terus, mereka harus gitu. Tuh. Tapi memang kalau gitu kita akan menjumpai paroki-paroki yang jauh karena saya tinggal di Bogor ya masih ada yang jauh. Iya. Terutama kalau yang daerah dekanat selatan itu kan daerah macet parah itu, daerah Cipanas, Sukabumi. Kalau untuk kemarin dekanat selatan ininya di mana pembekalannya? Paroki Cibadak. Cibadak terakhir. Cibadak ya. Cicurug ya. Cicurug. Kalau untuk utara? Utara itu di Parung ya? Bukan. Di Santo Paulus, Depok. Oh, Depok. Ya, Santo Paulus. Ya. Parung itu masuk tengah, dekat. Oh, Parung tengah. Iya, tengah. Tengah itu paling banyak parokinya. Iya. Ya. Hebat ini. Ya. Mantap. Sampai hafal juga parokinya yang di tengah apa. Sampai hafal. Ya, di timur apa di utara hafal. Ya. Sampai hafal karena sudah sekitar 10 tahun nih dipercaya Monsinyur ya. Aduh, 10 tahun. Udah 10 tahun sejak 2015 ya. Jadi ketua biro itu, Pak. Iya.
Dari awalnya saya juga sampai pertama kali diminta oleh ketua PSC-nya kan, Komisi PSC Keuskupan kan Pastor Ridwan Amo, ya Yohanes Maria Ridwan Amo. Dulu pastor paroki di sini. Ya, betul. Saya sekretaris DPP-nya. Sebenarnya KKN juga dalam tanda kutip. Saya ditarik ke sana tuh karena Pastor Ridwan sudah jadi ketua komisi, udah lama sekali. Coba dia sudah keluar dari sini, mungkin 2 tahun 3 tahun, tiba-tiba dia WA saya, ngapain pastor ya? Ini kamu coba pegang biro APP. Wah, ternyata saya nggak ada pengalaman sama sekali. Ya udah pokoknya pegang, saya yakin kamu bisa gitu. Ya karena dia pernah kolaborasi sebagai saya sekretaris DPP, dia pastor paroki, jadi mungkin udah tahu. Oh, tapi kan banyak tulisan juga Pak Peter itu kalau di berita paroki. Ya mungkin kalau ya orang bilang sih saya termasuk yang kalau nulis atau mengajar, misalnya memberikan materi itu simpel. Kuncinya sebenarnya cuma satu, saya orang yang turun dari bawah, yang aktifnya dari bawah. Iya. Saya dari rukun, dari lingkungan, saya aktif dari bawah. Ya. Betul. Aktif dari bawah. Jadi kalau bikin ini pun saya tahu apa yang terjadi di lingkungan. Kalau pertanyaannya terlalu dokumen gereja teologis, nggak nyampe. Karena saya tahu di bawah. Karena saya juga walaupun saya ketua biro APP, saya tetap di lingkungan yang kecil itu masih saya memberikan menjadi animator juga gitu. Kayak gitu. Ya, karena pelayanan yang dari bawah pasti berakar ya Pak ya? Iya, karena ngerti medannya gitu. Ngerti medan. Kalau pemasaran mah tahu segmen marketnya gitu. Iya, betul. Ya kayak gitu. Karena kalau dari atas kita nggak tahu di bawahnya, kadang-kadang kan nggak nyambung tuh kan, di atas sama bawah kalau itu. Jadi misleading itu. Iya, misleading. Nah itu mungkin salah satunya saya dipakai mungkin itu aja sebenarnya. Iya. Saya mungkin kalau nulis mau ngomong teologi tapi bahasanya nggak teologi gitu aja. Bahasa sehari-hari apa ya? Bahasa sehari-hari. Kalau saya dulu seksi kitab suci pun kalau saya ngomong kitab suci saya beda cara saya membawakan kitab suci. Itu kalau pendalaman kitab suci beda. Jadi artinya saya ngerti teknik untuk mengajar dan sebagainya gitu. Iya. Sorry, ini nanya di luar jalur bro. Iya. Kalau misalkan kayak nulis gitu Pak, sekarang tantangannya sama AI gimana nih? Ada AI. Saya sih tetap yakin bahwa kreativitas manusia atau semacam kepekaannya itu beda lah. Tetap ada sisi-sisi yang ada jiwanya. Iya, ada jiwanya. Ya. Ada dalam satu tulisan pasti ada jiwanya. Ya, tapi tetap kita makanya kemarin kan Paus bilang jangan pada saat jubileum dunia pendidikan minggu kemarin Paus Leo ke-14 bilang jangan sampai kamu tuh orang para insan pendidikan digunakan oleh AI. Dipergunakan oleh AI. Justru dibalik, AI itu harus kamu pergunakan untuk dunia pendidikan itu gitu. Iya. Jadi artinya kita gunakan AI, jangan AI menggunakan kita gitu. Nah itu Paus Leo mengatakan seperti itu. Saya jadi makin yakin tetap ada sisi-sisi lain yang memang sisi-sisi tertentu yang tidak bisa dijangkau oleh AI gitu. Iya. Ya nggak tahu, saya juga bisa salah siapa. Tapi saya punya keyakinan itu. Ya. Oke. Pak coba Pak bisa saya lihat bukunya boleh, Pak. Nah ini ini sorry ya. Nah ini kan ada pengajaran untuk orang muda. Buat ada 3 kategori. 3 kategori. Ya. 3 kategori. Tujuannya kenapa Pak 3 kategori? Jadi kami membuat materi itu selalu 3 kategori. Jadi pertama yang untuk kategori dewasa, kemudian orang muda, kemudian sekami anak. Nah, Sekarang istilahnya bukan biak lagi, sekami anak. Sekami remaja. Jadi itu istilah keuskupan. Jadi kami membuat 3 kategori untuk 3 kategori umat ya. Karena jelas kan kita tidak bisa menggunakan materi untuk dewasa digunakan untuk anak-anak kan. Anak-anak digunakan dewasa juga nggak bisa karena
kalau materi anak-anak kita pakai di orang dewasa kayak orang Sunda bilang mah bubudakeun. Memudahkan. Iya. Jadi bisa bubudakeun ya. Iya, betul kayak gitu. Makanya kita lihat ke segmennya akan beda ya. Makanya perlakuannya juga beda. Materinya mungkin bisa sama, bacaan kitab sucinya atau kisah kehidupannya sama bisa. Tapi kan pertanyaannya atau cara menyampaikannya bisa beda itu. Iya. Kemudian anak-anak harus sangat sederhana lah. Harus sangat Iya. sederhana. Orang tua juga kan mungkin di reksa pastoral apa yang penting kan bagi anak-anak, kalau misalnya oma kamu nggak lagi mau kemana gitu, kamu tuntun atau apa gitu kan seperti itu ya, yang simpel-simpel aja kalau anak-anak. Makanya di tim kami ada juga yang membuat materinya kan bukan saya hanya saya hanya editor akhir lah. Kalau yang buat gambaran besar, kerangka dasar biasanya yang buat. Kemudian yang buat materinya itu ada timnya. Nah itu timnya juga ada yang spesialisasi untuk sekami anak, ada yang untuk orang muda, dan untuk yang dewasa juga gitu. Seperti itu. Nah, boleh bocoran Pak, kalau untuk sekami anak apa nih yang di dalam buku itu? Sama sih sebenarnya alurnya kita bikin kalau AAP itu 3 pertemuan, kalau APP 4 pertemuan. Oke. Kita selalu mainnya pakai ada alurnya, jadi bukan pertemuan itu bukan berdiri sendiri, jadi semacam ada langkah demi langkahnya. Jadi kalau pertemuan pertama biasanya kami mengambil permasalahannya. Oh, permasalahan. Jadi nanti di umat itu diajak untuk melihat permasalahan. Kalau orang tua ya permasalahan orang tua apa. Belum kita ngomongin harus begini enggak. Makanya kita rem. Jadi permasalahannya apa? Jadi mappingnya kalau di pemasaran kan mappingnya di pasarnya butuh apa gitu. Orang tua nih butuh apa. Setelah itu baru biasanya kita masuk ke kalau pertemuan 2 itu idealismenya. Idealismenya itu idealnya kayak gimana? Menurut gereja gimana? Pokoknya idealnya gimana? Nah, terus kita compare, kita bandingkan antara masalah yang nggak ideal kan pasti dengan idealnya. Nah, supaya jadi ideal kan kita harus kasih solusi. Nah, itulah aksinya. Gitu. Walaupun memang nggak mungkin 100% bisa, tapi minimal gapnya, kesenjangannya itu antara masalah dengan idealnya itu berkurang lah gitu. Nah itulah aksinya. Nah itu yang penting. Jadi kalau kita APP, AAP, kalau cuman berhenti sampai pendalaman iman, nggak ada aksi sebenarnya gagal. Oh. Harusnya ada aksi. Aksi apa yang mau digagas atau dan dilakukan nanti? Karena kalau APP cuma berhenti di renungan, gagal itu sebenarnya kan. Namanya juga A-nya itu aksi. Aksi itu ada semacam gerakan, tindakan yang dilakukan bersama. Karena ini gerakan keuskupan. Selain aksi pertobatan pribadi, harus ada aksi pertobatan bersama itu sebenarnya. Nanti kalau orang tua maunya apa? Kalau OMK kemarin ya bagaimana? Misalnya tadinya wilayah nggak punya wadah OMK, bikin. Nah itu salah satu aksinya. Nah, itu yang kami harapkan sebenarnya. Ya, tapi memang nggak semua bisa langsung. Nggak semua bisa. Ya, betul. Mungkin ada beberapa ini yang OMK-nya juga orang muda. Ya, tapi saya lihat memang tetap ada lumayan, ada walaupun nggak ada yang tersendat-sendat, ada yang bagus juga. Tapi minimal kan disentil dengan APP itu ada gerakan. Jadi OMK paroki kalau saya lihat di IG atau apa, ya ada ternyata mereka bikin sebelum kegiatan masak bersama, terus baca kitab suci baru atau gitu. Jadi sebelum baca kitab suci main basket dulu, gitu. Habis main basket lu baru atau sebelum main basket baca kitab suci dulu. Nah udah beres pendalaman iman baru kita olahraga gitu atau. Nah itu ada paroki-paroki yang melakukan itu karena kita animasi seperti itu. Walaupun memang nggak tahu nanti jalan terus atau enggak gitu. Seperti itu. Memang orang muda juga ini perlu khusus juga nih. Betul. Pendekatannya. Ya, kami memang banyak berbagai topik. Memang di Biro APP Bapak Uskup maunya minta macam-macam topik. Sehingga kita juga harus menguasai semacam-macam. Seperti ekologi, dari hemat plastik, hemat listrik, hemat kertas, hemat makanan, jangan membuang makanan. Jadi kita harus dalamin juga tuh kami tuh. Saya dalami
plastik tuh gimana sih sebenarnya, kenapa membahayakannya? Kok listrik, kenapa kok membahayakan bumi kita, tempat kita tinggal bersama, kenapa? Nah itu harus dipelajari juga, kenapa kok jadi merusak lingkungan nih kalau kita nggak hemat listrik gitu. Nah itu putar otak juga. Dan juga dibandingkan dengan ya tetap dokumen gereja, kitab suci, nah itu harus baca juga gitu. Iya. Ya seperti itu. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu ya APP-nya mengenai itu tuh, mengenai plastik. Oh ya, itu beberapa tahun yang lalu ya. Ya, itu sempat macam-macam hemat BBM ya gitu. Iya. Ya. Maka kekerasan Keuskupan Bogor AP-nya itu salah satunya ekologi. Oh, ekologi. Dan mensinyur nanti untuk tahun depan temanya subjek pastoralnya tentang keluarga. Tentang keluarga. Ya, keluarga pun Bapak Uskup meminta kami untuk menyinggung juga bagaimana keluarga itu ekologis. Bagaimana di keluarga itu menghindari misalnya plastik banyak botol plastik dan sebagainya seperti itu. Nah, bocoran ini untuk ya. 2026. Ya. Nah itu, jadi artinya memang harus all in. Tapi saya nggak kepikir juga kenapa ya bisa juga akhirnya. Tapi saya percaya kayaknya Roh Kudus juga yang pasti, iya. Pasti. Karena kadang-kadang ide itu buntu Pak Agus. Ide tuh kadang-kadang sebulan belum tentu keluar juga. Iya. Ini jadi kayaknya sih gampang, tapi ini udah sejak April 2025 kemarin ini saya bikin buku ini. Iya, bikin dari awalnya, dari ide-idenya itu. Karena kalau ini kan harus kerangka dasarnya harus dibikin dulu. Kerangkanya mau apa kita gitu. Dan itu tanggung jawab saya tuh kerangka dasar biasanya. Karena kalau kerangka dasar belum bisa dibikin, maka aksi-aksi pendalaman iman itu belum bisa dibikin juga. Karena itu adalah panduannya ya. Semacam aturannya kayak gitu. Tuh. Nah ini disebutkan di sini juga tadi kan problematika usia lanjut, kan mengenai hidup bermakna. Nah sekarang kalau untuk usia lanjut singgung Pak, untuk yang di dalam kitab suci ada cerita apa nih? Oh itu ceritanya tentang Daud di masa tuanya. Daud di masa tua. Iya. Oke. Ya di masa tuanya bagaimana waktu masa mudanya kan Daud itu raja yang gagah perkasa, tapi di masa tuanya itu dia tidak berdaya. Oke. Dan bahkan dikhianati oleh anaknya Absalom. Ya gitu. Oke. Jadi itu problem di kitab sucinya itu umat diharapkan mempelajari, mengambil inspirasi bahwa memang ada masalah juga. Walaupun dia raja juga tetap ada masalah. Tetap ada. Nah nanti dikonkretkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Kalau APP kan lebih ke kitab sucinya mungkin nggak terlalu dalam dibanding BKSN, tapi tetap ada, tapi lebih ke kehidupan sehari-hari. Makanya dalam pendalaman itu kami selalu ada dua yang dibahas, bacaan kitab suci dan kisah kehidupan. Kisah kehidupannya biasanya ambil dari cerita keluarga, cerita masyarakat gitu. Nah itu cerita kalau nggak salah ditelantarkan, ada orang tuanya ditelantarkan. Iya kalau nggak salah tadi saya baca ada Simbah. Iya Simbah. Ya itu ceritanya ditelantarkan. Nah itu barangkali kan kita langsung dikaitkan dengan kehidupan umat yang ikut APP itu, pendalaman iman kan pasti ada nih cerita gitu. Oh di tempat saya nih ada yang gini-gini. Ya, cerita Simbah coba sentil dikit Pak. Kenapa apa yang terjadi dengan Simbah ini? Coba saya Nah, Simbah ini coba. Kalau nggak salah, saya lupa juga nih. Soalnya udah mau lansia juga ini soalnya persiapan lansia saya. Jadi Simbah ini ditelantarkan oleh keluarga atau? Iya, ini ternyata memang dalam kondisi sakit di daerah Jogja ya ini. Kemudian tapi terlantar lah, nggak punya keluarga, nggak punya apa. Kemudian dinas sosial itu dipanggil untuk menangani gitu intinya, ya gitu. Nah, kami mengambil kita ini menginspirasi umat supaya bisa menyebutkan juga kira-kira di lingkungan Bapak Ibu sekalian gitu. Ini ada masalah apa dengan lansianya itu. Nah kalau ada masalah kan berarti harus kita tangani. Oke, Pak Peter sebentar nih. Ada problem nggak untuk mendekati lansia ini, para orang tua ini?
katakanlah kita pengen dong main ke rumahnya, Iya. ya dong. Nah tuh, Problemnya itu sebenarnya ini yang tahu harusnya ketua lingkungan, ketua rukun yang orang langsung yang Ya, bersinggungan dengan umat nih sebenarnya. Ya biasanya kalau secara umum sih mau sih dikunjungi Mau, sebenarnya ya? sih ya. Cuman yang jadi masalah kita mau nggak kunjungi mereka itu. Yang itu yang jadi masalah kan, gitu. Nemenin orang ngobrol gitu. Kalau dulu saya mungkin kenal Pater Demes nggak? oh, waduh, itu mah zaman bahula. Ya zaman bahula. Saya tuh kalau dia kan waktu itu udah sakit tuh. Setelah sakit itu kan saya termasuk dekat juga. Saya kadang-kadang seminggu sekali suka ke atas ngobrol. Ini belum dibangun nih kayaknya masih di atas sih. Iya. Ngobrol itu kalau ngobrol bisa 2 jam tuh sendiri tuh. Nah, Cerita-cerita. betul Pak. Iya. Betul. Tapi saya kan saya pikir dia dengan ngomong begitu kan melepas beban. Ya. Ya seperti itu. Cuman kan nggak semua orang bisa kayak mau meluangkan waktu itu. Itu yang jadi masalah kan, kita mau nggak meluangkan waktu ke situ. Iya. Nah itu, betul. itulah APP harusnya digugah memang. Itu salah satunya menggugah orang supaya perhatian pada lansia Iya. itu bagus. Kadang-kadang kan keinginan orang lanjut usia ini kebanyakan hanya ingin didengar kok. Iya betul. Iya kan? Iya. Hanya ingin didengar. Dan yang terjadi kadang-kadang gini, ngunjungi misalnya orang tua nih dikunjungi, anaknya datang nih. Iya. Tapi apa yang terjadi pada saat di meja makan masing-masing main HP. Nah, betul. Ya betul, main HP orang tuanya ya udah bengong aja dia. Ada yang begitu. Iya. Ya kan harusnya diajak ngomong, biasanya dia cuma butuh diajak ngomong kok sama itu sebenarnya itu. Betul. Iya. Ya sebelum dia pikun ya kita masih kalau bisa ngomong kan harusnya bersyukur. Itu orang tua kita juga kan sebenarnya. Dan mau nggak orang yang lebih mudanya mendengarkan Nah dengan itu praktek? yang susah ya. Itu Iya, makanya yang di AEP orang muda itu harusnya arahnya animator menggugah orang muda ke arah situ. Termasuk yang sekami anak juga harus membuat anak lu sadar bahwa orang tua tuh perlu diperhatikan juga. Jadi yang ber-AEP walaupun temanya orang tua, yang ber-AEP itu semua umat. Semua umat. Dari yang sekami sampai yang dewasa. Jangan sampai topiknya orang tua kok yang apa orang tua aja gitu. Nah, kayak gitu. Justru itu, saya juga awalnya nanya Pak, kayak Iya. begitu. Iya. Ini kok temanya lansia, tapi kok ada guru kami atau apa Iya, dilibatkan betul. Iya, kayak betul. gitu. Iya. Karena setidaknya anak sudah diajarkan bagaimana perhatian pada semua orang, termasuk orang lansia. Dan orang lansia itu memang termasuk juga yang memang terpinggirkan dalam tanda kutip biasanya. Ya. Termasuk OMK kan terpinggirkan. Kadang-kadang kan DPP gendutnya di banyak yang ini. Tapi sekarang kalau di SMA ini bagus tuh banyak yang muda-muda yang masuk di DPP juga ya. Kadang-kadang kalau misalkan OMK kayak begitu, kamu ngerti apa sih gitu Iya. kan sama yang Iya. orang muda itu. Nah kira-kira untuk pertemuan apa? Tapi diskusi apa ya? Melalui diskusi kayak begitu. Ya sebenarnya sharing sharing yang dan diskusi ya sebenarnya itu. Jadi kembali sebenarnya pertemuan ini bisa hidup atau dinamikanya bagus itu kembali di animatornya sih sebenarnya. Kita mengalami problem juga di animator. Nggak semua animator punya kepekaan, punya kreativitas yang bagus. Jadi ada yang memang cuma baca. Kalau baca itu waduh. Jadi Pak animator Agus juga bisa tidur itu kalau cuma baca nih, saya baca kitab suci tidur itu. Jadi animator harus menciptakan suasana dong. Ya, karena ini sekarang Keuskupan Bogor, Bapak Uskup meminta kita tidak menggunakan istilah fasilitator, Oke. tapi animator. Anima itu jiwa. Jadi gitu. artinya bukan hanya menyampaikan materi, tapi harus menjiwai. Jadi artinya kalau mau jadi animator, pertama kita memang harus persiapan juga, harus menjiwai apa yang kita mau sampaikan. Anima tuh jiwa ya? Iya, karena Saya baru tahu. karena moto Bapak Uskup kan itu ada animanya itu. Gitu. Iya. Nggak, saya kepikir animator tuh tukang kartun gitu, animator kartun. Iya. Ternyata anima tuh Jiwa. Iya. jiwa. Jadi animator itu orang yang menjiwai apa yang disampaikan gitu. Gitu. Iya.
Iya. Oh nggak boleh dong, harusnya sebaiknya jangan hanya baca ya. Iya, ternyata memang problemnya ada yang cuma baca malah eh, ya baca dan juga mungkin nggak ngerti juga apa yang disampaikan. Oh. Ya baca tapi nggak ngerti kan, misal minimal kan seenggaknya kalau kisah Daud itu harus baca dulu dong, Daud itu Betul, ngapain, betul, betul. ceritanya ngapain. Jadi jangan langsung tanya ini menurut bapak ibu begini, wah udah pak itu nanti akan cepat selesai dan nggak dapat inspirasinya. Kalau misalnya ada Abraham juga disinggung Abraham nggak ada. pada masa tua atau apa? Atau mungkin kisah Ruth Naomi. Iya. Nah itu pertemuan ketiga itu sebagai inspirasi untuk aksi bagaimana Oh, oke. orang tua kita umat nanti bisa mendampingi orang tua. Pak sebentar. Ya. Yang ketiga dulu. Ya. Yang kedua. Oh, yang kedua. pertemuan kedua. Yang kedua idealismenya. Idealismenya. Oke. Idealismenya bagaimana hidup orang tua itu bermakna. Oke. Nah kita mengambil kisahnya dari Zakaria, di masa tuanya kan masih melayani di bait Allah gitu. Oh. Ya dia masih kepakai di bait Allah. Nah di situ. Zakaria itu berarti adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis. Iya betul. Oke. Bagaimana di masa tuanya dia masih berkarya, masih melayani Allah di bait Allah gitu seperti itu. Jadi artinya kita mau mengambil inspirasi bahwa orang tua yang seperti itulah yang memang tujuannya supaya orang tua supaya seperti Zakaria itu. Oh. Jadi orang tua yang penuh masalah ini, masalahnya ditinggalkan atau minimal diminimalisir sehingga nanti bisa seperti Zakaria, hidupnya merasa bermakna. Kalau hidupnya bermakna kan artinya dia merasa menikmati hidup ini. Sebenarnya kalau menurut kitab suci kan usia tua justru puncak kehidupan manusia itu usia tua. Iya. Nah di kitab Mazmur dikatakan kan jangan membuang aku pada masa tuaku. Ternyata membuang orang tua dan tanda kutip itu bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu pun membuang orang tua itu sudah ada. Ya, artinya membuang itu tidak memperhatikan orang tua. Makanya kita Mazmur ada jangan membuang aku pada masa tuaku. Jadi ini suatu kekhawatiran yang memang juga bisa terucap pada zaman sekarang ini. Nah, bagaimana supaya orang tua ini tidak mengucapkan itu? Yaitu tadi reksa pastoral yang menyertakan itu. Jadi harus uhau sama orang tua. Betul. Uhau. Ya betul. Kalau ya harus uhau, kalau orang Tiongkok bilang uhau. Istilahnya harus uhau. Iya betul. Ya kalau sudah meninggal kan nggak bisa uhau. Nggak bisa Iya. uhau. Iya. Wah, iya mau disuguhin apa pun kalau di makam kan mau disuguhin apa, mau dikasih apa tidak bisa apa-apa. Makanya pada saat dia masih hidup kita harus beri dia makna. Iya. Nah Pak, oke, itu untuk kan tadi contohnya adalah Zakaria. Ya. Berarti orang tua ini juga harus mungkin diajak komunitas juga ya Pak ya? Nah, iya salah satunya memang harus ikut komunitas. Nah, harapan kami memang nanti kegiatan lansia itu nggak hanya berfokus di paroki. Oke. Bagaimana di wilayah pun nanti bisa bikin kegiatan lansia. Karena kalau di paroki pasti yang datang hanya sedikit. Kalau wilayah kan lebih banyak karena teritorialnya kan lebih nggak terlalu jauh gitu. Iya. Kayak saya dari rumah ke paroki sebenarnya males. Iya. Karena jauh. Tapi kalau kegiatannya di wilayah, ya itu mungkin antusiasme saya lebih tinggi gitu. Itu. Jadi saya pernah sebelum membuat ini juga melakukan survei. Saya mengunjungi salah satu wilayah di paroki katedral itu. Mereka mengadakan kegiatan lansia itu berapa bulan sekali gitu. Saya diundang, saya coba pengen tahu. Mereka mendatangkan pembicara, kemudian ada dokter untuk bicara kesehatan, dikumpulkan wilayah itu. Dan banyaknya hampir sama dengan di paroki. Oh gitu. Iya. Ya kayak gitu. Jadi artinya memang basicnya harus di komunitas basis sebenarnya larinya. Jangan semua di paroki. Paroki oke, tapi di komunitas basisnya harus ada sebenarnya. Supaya lansianya lebih gampang juga. Coba kalau bawa ke sini kan jauh juga. Malah lingkungan kalau lebih bagus. Lingkungan. Karena itu dekat-dekat sekali. Itu kayak gitu. Seperti misalnya itu. di tempo hari juga ada di wilayah di Pakuan juga. Nah, ya saya lihat ya. Iya kan? Ya ada ya. Nah, kayak seperti itu.
Tapi kan nggak semua wilayah bisa itu. Nah kalau semua wilayah ada, rasanya lansia bisa terdampingi, diperhatikan dan sebagainya itu bisa. Ya. Kayak gitu. Jadi orang nggak perlu jauh-jauh juga kan ya, dorong ke sini awal kalau yang udah nggak bisa jalan kan pakai kursi roda atau sewa angkot atau apa kalau yang Belum kalau hujan ya, Pak. Iya, belum kalau hujan. Kalau satu komplek kan gampang biasanya. Betul. Ngejemputnya pun mau mungkin. Kalau semua ngantar jemput ke paroki kadang-kadang waduh. Iya, gitu. Itu harus ada, menurut saya itu yang harus ada langkah-langkah kreatif bagaimana orang tua itu bisa disertakan gitu. Langkah kreativitasnya dilibatkan dalam komunitas basis iya, itu. Betul. Nah kan situasi kondisinya kan beda tiap komunitas basis. Wilayah, tiap lingkungan beda. Maka kreativitasnya gimana mengadakan kegiatan lansia itu, gitu. Ya. Nah, selama ini pasti nih, makanya saya udah wanti-wanti waktu sosialisasi di Kenat, jangan sampai nih kegiatan ini aksinya cuma ngunjungin panti jompo kata saya. Perhatikan lansia di tetangga kamu, tetangga bapak ibu. Sebelah rumah barangkali ada lansia yang nggak pernah dikunjungi, nggak pernah ke gereja. Kalau panti jompo mah kayaknya udah semuanya udah diperhatikan, itu ada apa susternya, ada penjaganya dan sebagainya. Kalau yang ada yang nggak diperhatikan, terlantar kayak gitu. Ya boleh ke panti jompo, tapi lansia yang terdekat yang diutamakan supaya semua. Kalau lansia yang panti jompo mah kan kayaknya banyak yang mengunjungi itu. Kalau terdekat kan barangkali belum tentu gitu. Makanya saya bilang kalau bisa yang terdekat di komunitas basis, karena itu akan berkesinambungan kan, kalau tetangga atau satu lingkungan pasti kan dikunjunginya berkesinambungan, ya berkelanjutan kan diperhatikannya itu. Dan bisa juga mungkin kalau nggak ada BPJS-nya, bapak ibu ketua ada lingkungan barangkali bikinin BPJS atau tombok uangnya untuk BPJS, bayarin dulu kalau yang memang nunggak dulu gitu, supaya nanti ada. Itu lebih real ya Pak ya? Iya. Kalau saya bilang kalau memang lingkungan nggak mampu, wilayah nggak mampu, PSE itu bisa bantu, harusnya bisa bantu. Makanya kami di PSE, Komisi PSE itu membuka, bilang ke kami waktu sosialisasi, kami bilang bahwa kalau ada butuh bantuan, kalau paroki misalnya nggak bisa nangani, minta ke komisi. Komisi akan coba bantu gitu. Berarti Biro APP ini di bawah Komisi PSE. Ya, di bawah Komisi PSE. Yang punya komisi yang punya biro itu hanya Komisi PSE sih. Yang lain belum nggak punya biro. Ya. Jadi sebenarnya karena PSE itu paling banyak duitnya, paling kaya. Jadi kalau istilahnya mau korupsi ya paling banyak. Ya kalau misalnya paling kaya, paling banyak. Ada resourcesnya. Iya, resourcesnya. Karena inti gereja kan memang diakonia itu, PSE kan diakonia, ya amal kasih kan, itu harus paling gede memang tetap, ya kan, dibanding kitab suci, liturgi kan, yang nomor satu kan itu menolong orang. Dan memang kalau di PSE ini kami mengenal nama diakonianya ada dua, karitatif dan pemberdayaan. Karitatif itu yang bantu, yang susah cuma dibantu, tapi kalau pemberdayaan nggak hanya dibantu, tapi membuat orang jadi mandiri nantinya gitu. Misalkan buat kursus menjahit, kayak gitu, ya, kayak kan? Gitu ya. Atau misalkan membuat kursus pembelajaran AI. Ya seperti itu. Jadi supaya ya jangan cuma disuapin terus, tapi dibuat orang itu berdaya, punya pemberdayaan. Bagaimana cara membuat konten dengan AI? Itu harus juga itu. Iya kan Pak? Iya itu harus itu sesuai up to date gitu. Iya betul. Adaptif dengan kemajuan yang betul. Itu bisa ya. Iya. Kemudian kalau yang apa? Yang ketiga. Yang ketiga gimana Pak? Yang ketiga baru itunya puncak dari AP sebenarnya, dan APP juga biasanya pertemuan terakhir itu puncak. Itu biasanya kita mencoba menggagas aksi apa yang dilakukan di tingkat lingkungan, mungkin tingkat wilayah. Aksinya yang nggak usah yang spektakuler atau yang luar biasa, sebenarnya aksi-aksi kecil juga bisa. Seperti misalnya tadi ada lansia tadi misalnya dikunjungi aja, coba dulu bareng-bareng kunjungi seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi aksi-aksinya yang dilihat sesuai sikon itu. Dan kami mengambil kisahnya dari kisah yang kisah kehidupannya diambil Biwaksen ini di sini, Biwaksen itu.
Bagaimana lansia itu nggak hanya cuman ini, tapi juga ada sekolahnya dalam tanda kutip, ya, di sekolahnya bagaimana diberitahu cara apa ya menjalani masa tuanya. Oke. Kemudian kalau bacaan kitab sucinya kisah Ruth dan Naomi. Nah, saya dengar kemarin kan. Nah, Ruth dan Naomi ini ada nyambung ini sama drama musikal di sini ya. Sama Romo Aris ini. Ya, ya nggak tahu. Padahal nggak janjian ini. Ya kami udah bikin sekitar 2 bulan yang lalu. Tapi pas dengar ada drama musikal Ruth dan Naomi, kok bisa nyambung ya? Terus udahnya saya yang diundang ke sini lagi minggu seminggu kemudian. Ya aduh. Padahal kita nggak ini loh, Yeah. kita nggak ada info apa-apa Nggak ada ya. Nggak ada. Saya juga bingung. Kok Ruth dan Naomi udahnya saya lagi ini cuma ngomongin Ruth dan Naomi juga. Iya. Ya. Emang. Tapi itu memang suatu yang bagus juga. Tepat sekali. Ini masa Advent kan tentang orang tua. Orang tua atau lansia. Naomi juga kan lansia juga. Iya betul. Lansia juga. Jadi Naomi itu kan arti nama Naomi itu manis. Oh. Jadi tapi ternyata kan pada saat di Palestina itu terjadi kelaparan hebat kan dia mengungsi bersama suaminya Elimelek ke tanah Moab kan. Moab itu kan daerah yang dibenci orang Israel kan. Kalau baca Alkitab itu selalu nggak akur lah antara Moab dengan Israel itu. Yeah. Tapi karena kelaparan terpaksa mereka mengungsi ke tanah Moab. Dan kemudian termasuk 2 anaknya kan Mahlon dan Kilion. Yeah. Tapi ternyata nasib Naomi tidak manis. Ternyata suaminya meninggal, 2 anaknya meninggal. 2 anaknya itu memperistri orang Moab yaitu Ruth dan Orpa. Dan meninggal Ruth dan Orpa anaknya Mahlon dan Kilion hanya meninggal. Ruth dan Orpa ini menjadi janda. Kemudian Naomi kan jadi tidak punya anak laki-laki, tidak punya suami. Bagi orang Yahudi kan yang kebapaan patrilineal ini punya, Naomi sudah hilang segala-galanya. Sudah hilang segala-galanya. Dan dia jadi hidupnya bukan manis lagi tapi pahit. Oh, Naomi sendiri artinya adalah manis. Manis ya. Saya nggak tahu di podcast itu, di drama musikalnya nanti ada pesannya manis-manis ya atau enggak, saya nggak tahu. Nah itu manis. Jadi tapi hidupnya pahit. Iya, makanya pada saat kedua anaknya sudah meninggal, dia menawarkan kepada Ruth dan Orpa, kamu boleh pulang kepada orang tuamu, karena kamu ikut saya sudah tidak ada harapan lagi. Taruhnya misalnya saya punya anak lagi, saya nikah lagi, kamu harus nunggu berapa lama lagi? Jadi harapan kamu sudah pudar, tidak ada. Kamu pulang saja. Oh. Tapi Orpa itu memutuskan mengikuti suruhan Naomi, tapi Ruth itu tidak mau. Dia mau ikut Naomi. Nah, Ruth ini mendampingi Naomi yang sudah tua, akhirnya kembali ke Bethlehem itu, ke tanah Palestina itu. Nah itu inspirasinya bagaimana Ruth itu menjadi pendamping Naomi selama masa tuanya itu, karena sudah tidak kehilangan tidak punya apa-apa, sampai dibilang kan Allahku jadi Allahmu jadi Allahku. Itu dia sampai saking menjadi mengimani Allah Israel juga. Betapa Naomi itu sangat mencintai mertuanya Ruth itu. Ruth itu sangat mencintai Naomi mertuanya itu. Dan kalau kita dilanjutkan ceritanya itu, Ruth itu sampai rela memungut jelai untuk menghidupi mertuanya itu. Memungut apa? Jelai. Okay. Jelai itu gandum, tapi gandum kualitas murah. Jadi artinya jelai itu. Jelai. Iya, bukan kualitasnya kualitas. Jelai itu adalah gandum kualitas rendah. Iya, kualitas rendah. Dan itu cuma mungut. Bayangkan di antara pekerja laki-laki yang kerja untuk memisah-misahkan jelai yang memang udah tidak bagus, tapi ada dibuang juga yang itu. Dia yang pungut. Dan itu di bawah terik matahari. Kemudian di antara kaum laki barangkali dicolek-colek tuh. Digodain kan itu resikonya ada, maaf bisa dilecehkan dan sebagainya. Tapi Ruth demi mertuanya Naomi yang sudah tua, dia melakukan itu. Dan Tuhan akhirnya kan memberkati Ruth itu, akhirnya ketemu Boaz kan. Yeah. Nah, akhirnya nikah, mereka itu nenek moyang Yesus. Dan itulah karya Allah dalam
silsilah Yesus itu. Nah, kayak gitu. Nah, yang mau diambil inspirasi bagaimana Ruth itu bisa mendampingi Naomi. Dia Itu mau berarti berjati bangun. ada sinodalitas juga dong. Ya betul. Ya kan dari yang muda dalam hal ini mantunya Ruth itu kepada Iya betul. Uhau juga. Iya betul Uhau ya. Nah jadi Ruth itu mantu yang Uhau terhadap Naomi. Dan Naomi akhirnya benar-benar namanya sesuai. Yang tadinya pahit jadi manis lagi sekarang gitu. Iya. Seperti itu. Karena punya menantu yang Iya Uhau juga. Nah kayak gitu. Itu inspirasinya, Bang. Ya itu yang kita bagus juga ada drama musikal itu. Jadi seenggaknya ini ada inspirasi untuk memberdayakan orang tua dari siapapun insannya, mau orang tua, orang dewasa, sekami anak, ada orang muda Katolik. Yang kayak gitu. berarti dianjurkan juga untuk silakan nonton drama musikal. Iya, dianjurkan Ruth juga Naomi. itu. Iya. Iya. Kamu Aris sudah tahu atau belum ini ada cerita Ruth Naomi? Kayaknya belum baca dia. Kalau udah baca masih kayak gitu. Nah terus oke, kembali lagi untuk ke AAP ini Pak. Ya. Apa namanya? Kemarin Pak Peter pembekalan ke itu berapa lama tuh Pak? Pembekalan biasanya kami Sabtu Minggu sih karena Sabtu 5 Minggu. dekenat berarti Sabtu Minggu lah gitu ya. Ya biasanya Sabtu Minggu karena 5 dekenat ya. Ya. Biasanya kami paparkan materi yang akan di pendalaman imannya apa, kemudian ada semacam aksinya yang harus dilakukan apa gitu, itu penting. Ya sebenarnya kalau di paroki pun harusnya PSE-nya juga agak turun nanti, jadi minta bagaimana aksinya itu harus ditangani PSE karena Bapak Uskup minta itu leading sektornya itu PSE. Oh. APP itu leading sektornya PSE, bukan pewartaan. Pewartaan hanya membantu untuk memaparkan materi pendalaman iman. Tapi di luar itu PSE, termasuk laporan pertanggungjawabannya juga PSE. Jadi artinya bukan hanya biasanya kami kesulitannya biasanya laporan pertanggungjawaban itu hanya kuantitatif, jumlah umat yang hadir berapa, tapi kualitatifnya jarang paroki yang bisa membuat yang kualitatif. Maksudnya kenapa nggak jalan nih, SWOT-nya apa gitu, kayak gitu. Oke. Ya itu yang mungkin belum terbiasa lah. Tapi kalau paroki bisa menganalisa SWOT-nya, misalnya orang muda atau orang lansia ini bagaimana SWOT-nya, itu pasti jalan program-program pemberdayaannya. Tuh. Ya. Tuh. Jadi pemberdayaan. Ada daerah atau wilayah yang secara geografis terpecah karena dia luas, mungkin lingkungannya juga banyak terpisah-pisah juga ada. Nah itu bagaimana kembali kan kreativitasnya, bagaimana kalau wilayahnya luas ya mereka harus bagi lagi menjadi segmen-segmen lagi gitu. Itu bagaimana strateginya kan harus ada. Bukan berarti luaskan cicing wae. Ya. Biasanya kan cicing wae diam aja udahlah karena, dan yang terjadi biasanya gini, kalau kami sosialisasi ke dekenat gitu, biasanya kebanyakan suka langsung angkat tangan, udah pasang barrier. Dari dulu. Iya, udah nggak bisa. Kayak pemberdayaan OMK nggak bisa, OMK-nya gini, nggak ada, bagian kerja, bagian kuliah, udah pasang dulu. Saya bilang, Bapak Ibu udah coba belum? Kalau belum apa-apa udah begini, nggak bisa, nggak ini. Itu yang terjadi. Orang kayaknya udah mindsetnya tuh udah nggak bisa dulu gitu. Nah ini kok kami berusaha animasi supaya Bapak coba dulu. Kalau urusan hasil mah mau berhasil atau enggak nggak apa-apa. Tapi kalau namanya kita niat baik, pasti nggak berhasil di saat ini di AAP, pasti nanti ada bekas-bekasnya yang Tuhan kasih, pasti nanti akan berkembang gitu. Saya yakin itu, walaupun misalnya saya ngajak kitab suci, orang pada saat itu nggak ngajak mungkin nggak tertarik, tapi minimal ada bekas-bekasnya. Iya. Dan ada beberapa orang ternyata lu beberapa tahun kemudian lu sekarang malah aktif nih sekarang di EJ atau di KKS atau apa, itu hebat juga.
pasti ada bekas-bekas yang ditanam oleh orang yang menganimasi, mengajar dia dan sebagainya. Saya yakin itu. Ya. Karya Tuhan tuh pasti ada, walaupun tidak selalu kasat mata, ya. Gitu. Ya betul juga. Ya itu kesulitannya kadang-kadang pasang barrier itu loh, itu udah nggak bisa dulu. Udah blocking dulu. Udah blocking dulu itu. Di mana-mana juga kalau ada blocking kerja atau apa juga nggak berkembang. Betul nggak? Usaha Betul. udah nggak bisa dah. Udah kata, bisa. wah kalau gini mah nggak bisa. Usaha ini nggak bisa. Wah udah blocking udah susah. Iya, Kan yang berhasil biasanya mau coba kan, yang mau coba. Tapi coba dengan perhitungan. Artinya dengan ada. Makanya kemarin OMK itu waktu sosialisasi saya ajarkan SWOT-nya juga, SWOT-nya bagaimana, analisa SWOT-nya itu supaya seenggaknya dipetakan dulu mappingnya. Karena kalau orang muda nggak bisa semua orang muda kamu animasi. Karena ini kan banyak kan kalau di paroki itu orang muda disatukan, nggak mungkin nggak matching lah. Orang yang sudah kerja sama yang masih SMP, SMA. Kalau disatukan nggak nyambung. Oh. Makanya sebenarnya kami sarankan waktu itu harus ada pembagian umur juga di OMK-nya itu. Tapi memang kembali pembinanya sanggup nggak gitu. Kalau nggak sanggup ya mau fokus di segmen yang mana? Segmen yang kerja, karyawan, atau segmen yang kuliah, nah gitu. Itu alternatif aja gitu. Ya. Di orang tua pun sama, nanti mau fokus di mana nih? Mau difokus orang tua yang memang sudah tidak fisiknya lemah-lemah atau umur 70 atau apa. Nah itu nanti tergantung para ketua lingkungan, ketua wilayah dan sebagainya itu ya, lihat sikonnya. Ya strategi itu harus kreatif sih sebenarnya gitu Pak. Betul. Karena pemberdayaan itu harus kreatif gitu. Iya. Kalau nggak jalan. Ya apalagi untuk orang muda itu harus sekarang Gen Z juga kita harus. Iya betul, harus masuk gitu ya. Masuk itu. Ya. Malah kami di waktu itu di kerangka dasarnya Mobile Legend itu, saya bilang bisa siapa tahu ada yang bisa bikin permainannya itu Mobile Legendnya diganti tokohnya. Tokohnya jadi tokoh kitab suci. Justru saya pernah gini Pak. Ya, itu salah satu alternatif ya. Itu salah satu ide aja. Betul. Ya. Saya pernah ngomong di satu pertemuan. Ini untuk orang muda ini, kalau misalkan kan mereka mungkin terpisah kan, kuliah segala macam kayak begitu. Ya. Oke sekarang pakai Discord. Nah, iya weh. Iya kan? Ya. Nah orang muda udah biasa kok kayak semacam kayak Zoom meeting lah. Iya betul. Ya kan? Ya. Nah kalau anak-anak muda, anak sekarang pakainya Discord, ya udah masuk aja pakai Discord. Nah itu ya, itu beberapa alternatif itu harus kreatif memang itu. Dan pendamping orang mudanya terutama juga kadang-kadang pendamping orang mudanya nggak kreatif. Orang mudanya pengen begini, orang pendampingnya kolot. Zaman saya begini dulu, udah susah. Orang tua pun sama, harus ada pendamping lansianya, harus ada yang kreatif juga gitu. Makanya harus ada berbagai macam lah. Ya tergantung subjek pastoralnya itu. Berarti Pak, kita kembali lagi untuk parameter keberhasilan HP dan APP ini berarti dari aksinya itu. Aksinya itu, pokoknya kalau kita melihat ada lingkungan atau paroki melakukan aksi, ya puji Tuhan, minimal apa yang kita rencanakan, kita animasi itu berhasil gitu. Tapi kalau nggak ada aksi, ya bukan berarti ini nggak berhasil sih, tapi kurang afdol lah. Namanya juga APA-nya aksi gitu. Aksi. Iya, itu kuncinya di situ aja, ada aksi atau enggak. Tapi kan mungkin mindset ini nggak tersampaikan itu Pak Agus. Betul. Iya. Jadi hanya berhenti di AAP gitu. Ya hanya berhenti di pertemuan itu Iya, aja pertemuan. Jadi tugasnya sebenarnya kalau seksi kitab suci animator itu hanya katekese itu sebenarnya hanya menganimasi supaya nanti ada umat yang hadir itu mau menggagas aksi. Nah kalau aksinya jalan kan itu sebenarnya supportnya dari PSC, termasuk support dananya kayak harus itu kan kita kalau di paroki ini kan ada amplop APP, AAP ada itu kan bukan hanya untuk sembako saja, itu kan sebenarnya bisa digunakan untuk ya itu ya program-program ini. Lansia ya nanti mungkin mau bikin apa dengan lansia, kalau uangnya kurang ya minta aja. Ya mungkin ya buat senam lah, senam pagi. Iya, jangan sampai dananya itu kan kalau dananya nggak dipakai kan dikembalikan ke paroki kalau nggak salah itu. Iya.
Ya dananya harus justru kadang-kadang mindset kita juga susah kalau organisasi kas wilayah, kas apa harus banyak ya. Kan kita harusnya justru habis itu, Pak. Kan kita bukan bisnis. Kalau habis berarti banyak kegiatan kan? Wow. Bukan dihabiskan dalam tanda kutip curang gitu. Harus habis justru, kalau nggak habis berarti nggak ada kegiatan. Jadi harus diberdayakan. Iya, harus dipakai. Dipakai. Iya, duitnya itu, duit umat kan itu ya. Ya tetap harus ada ya simpenan juga sih memang, tapi kan jangan sampai kuasnya banyak malah uang enggak gitu, tapi kan enggak, harusnya ada yang kegiatan yang dipakai gitu ya gitu. Iya, iya. Kan bisa pertanggungjawaban kegiatannya apa gitu. Sebenarnya itu PSnya juga banyak, kalau duitnya banyak tapi nggak dipakai ya gagal juga gitu ya. Iya, 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 iya. Oke. Nah ini tadi saya sempat Bapak singgung mengenai kitab suci juga ya. Ya, Bagus juga mengenai mulai dari Daud ya. Mulai Ya. Daud sampai ke Ruth dan Naomi. Ruth dan Naomi. Iya, iya, iya. Di situ juga belajar sinodalitas juga untuk yang Ruth Naomi juga. Dan kami juga memilih bacaan kitab suci biasanya yang jarang dibaca orang. Jadi gitu? ada misi tertentu juga bagi kami itu. Nah. Jadi mungkin Ruth dan Naomi juga belum pernah dibaca. Betul, barangkali. betul, betul. Ya, mungkin banyak orang yang belum pernah baca. Kisah Daud dikhianati Absalom juga gitu, itu mungkin juga belum pernah dibaca. Jadi saya instruksikan pada tim itu cari bacaan kitab suci yang jangan yang umum, kalau bisa. Jangan banyak yang umum, karena salah satunya membantu orang untuk baca kitab-kitab yang nggak pernah dibaca. Iya, iya. Itu salah satu misinya, walaupun nggak kerjasama dengan komisi kitab suci, tapi seenggaknya minimal orang pernah baca nih, Ruth dan Naomi pernah baca, ini pernah baca gitu. Jadi ada misi terselubung sih. Tapi yang baik ya. Iya, gitu. iya, 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 iya. Ya. Tapi memang agak susah milih bacaan kitab suci. Ini yang bikin lama untuk proses pengerjaannya itu. Karena gini, kalau misalnya contohnya hemat listrik, bacaan kitab sucinya kan susah, Pak. Hesek yang anak. Wah, hemat listrik. Can ayah listrik. Belum ada listrik. Iya, zaman itu nggak ada. Coba cari di kitab suci yang ngomongin listrik, nggak ada. Bagaimana kita mau ngomongin listrik tapi pakai bacaan kitab suci? Nah itu. Ya artinya dipas-paskan saja inspirasinya yang diambil, bukannya sikonnya kan nggak ada. Ya kayak gitu, itu agak susah. BBM juga nggak ada, ngabutin bahan bakar minyak, kehabisan bensin nggak ada tuh di kitab suci. Abraham kehabisan bensin nggak ada. Batu bara. Ya, kendaraannya belum ada itu, kereta api. Belum ada. Kereta api juga belum ada. Ya, itu susah. Itu salah satunya susah. Tapi karena kita kerja tim, jadi ada saling cari gitu akhirnya. Itulah perlu kerja sama tim. Akhirnya ketemu juga. Tetaplah kalau udah untuk Tuhan, tolonglah kasih tahu nih saya dikejar deadline nih. Gimana caranya supaya ini? Tapi selalu ada deh. Kadang-kadang lagi jalan atau lagi di mana. Oh ada nih idenya nih. Gitu. Iya, iya, iya. Ya tapi memang pengalaman hanya jam terbang awalnya memang kesulitan, tapi lama-lama makin lancar sih sebenarnya. Ya memang jam terbang nggak bisa di ini, Pak. Ya, nggak bisa dibohongin gitu. Nggak bisa dibohongin. Ya, tapi saya juga di tim itu coba didik juga anak tim itu supaya nanti jangan saya terus gitu. Saya kan bentar lagi lansia, 3 tahun lagi lansia. Harus kaderisasi. Ya, kaderisasi. Jadi pas bikin ini, wah ini persiapan saya lansia nih, gitu. Harus kaderisasi. Tetap saya kasih tahu ini harus gini, harus gini, harus gini. Iya, iya, iya. Ya gitu. Harus ada ininya. Ya nggak tahu Bapak Uskup pakai sampai tahun berapa ya, nggak apa-apa. Tapi jabatan kan bukan sesuatu yang harus dimiliki seumur hidup. Jadi kalau lengser pun saya legowo lah. Iya. Pelayanan kan di mana aja. Betul. Iya. Dan jadi orang lansia yang bermakna juga ya, Pak. Iya. belum 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Iya. Oke. Iya. Udah habis ini. Oke. Udah habis yang ditanyain ya. Ya, mungkin ada pesan-pesan Pak. Silakan mungkin. Ya, dari saya sih tidak banyak pesannya. Memang APP harus selalu kita maknai, kita ikuti,
dan harus diikuti dengan aksi, karena aksi itu adalah wujud dari pertobatan kita di masa Prapaskah dan di masa Advent. Jadi itulah gongnya, semacam puncak dari pertobatan kita. Itu saja, terima kasih. Oke. Ya, Terima kasih Pak Peter. ya, terima kasih saya sudah diundang dan berbagi inspirasi. Ya, sama. Ya. Oke, terima kasih sobat-sobat. Ya, Sampai jumpa berikutnya. Ya. Bye-bye. Setiap tahun Keuskupan Bogor menggelar 2 gerakan, yaitu AAP dan APP. AAPP, Aksi Puasa Pembangunan untuk mengisi masa Prapaskah, dan AAP, Aksi Advent Pembangunan untuk mengisi masa Advent. Untuk itu, kami dari Biro APP AAP Keuskupan Bogor mengajak rekan-rekan umat sekalian untuk mengikuti pendalaman iman di komunitas basis, rukun, lingkungan, dan wilayah masing-masing, agar dapat mendalami makna dari AAP dan APP. Sehingga pada saatnya nanti, rekan-rekan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dapat melakukan gerakan untuk membangun, untuk memberdayakan umat di paroki, wilayah, rukun, dan komunitas masing-masing. Akhir kata, jangan lupa tonton Sopa Podcast dari Paroki Santo Fransiskus Assisi, Sukasari. Terima kasih.